Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sabila Rizka Anjani. Saya dari kelas C, semester 4, Prodi Sosiologi, dengan NIM 212020119. Saya di sini akan menjelaskan isi dari makalah saya yang bertema teori postmodern. Postmodern ini adalah usaha yang bertujuan untuk membangun atau mengubah kembali paradigma modern, paradigma yang tidak beraturan yang telah muncul pada era-era sebelumnya. Menurut pendapat tokoh lain mengatakan bahwa postmodern ini adalah pemikiran bahwa agama dan budaya tidak selalu membahas tentang kehidupan, akan tetapi bisa dibahas juga melalui filsafat ataupun politik. Ini masuk kepada jajaran filsafat dan politik. Sekarang masuk ke bagian sejarah lahirnya postmodern tersebut. Revolusi Prancis ini adalah satu dari ciri munculnya postmodern. Postmodern ini bercirikan bahasa karena latar belakang munculnya postmodern ini adalah sejarah. Postmodern adalah interpretasi yang tidak berkembang dengan baik. Postmodern ini digunakan sejak tahun 1950-an yang menimbulkan banyak masalah dan pergeseran makna yang sebenarnya. Karena berawal dari unsur kebahasaannya itu sendiri, term bahasa berbeda-beda dari setiap waktu ke waktu. Beberapa unsur yang berkaitan dengan lahirnya teori postmodern ini ada dua yang saya temui, yaitu satu, segala unsur ini bisa ikut saling menentukan dalam interaksi jaringan ataupun proses. Yang kedua, realitas ini bisa ditangkap dengan berbagai cara. Masuk ke bagian biografi, di sini saya mengambil salah satu tokoh yang berkaitan dengan teori postmodern ini. Salah satu tokoh yang berkaitan dengan teori postmodern ini yang saya ambil adalah beliau Jean-François Lyotard. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Redaksi Jurnal Dewan Redaksi Jurnal Sosiologi. Beliau ini dilahirkan di Versailles pada tahun 1924. Dan pada tahun 1960-an, Lyotard ini menjadi seorang filsuf postmodernisme. Dan pada tahun setelahnya dan setelah bekerja pun, Lyotard ini menerbitkan buku pertamanya yang terkenal, yaitu Madness and Civilization. Setelah mendapatkan pekerjaannya itu, di beberapa tahun kemudian dia menghasilkan dua duplikasi, yaitu The Birth of Clinic atau kelahiran klinik. Masuk ke bagian inti dari teori postmodern ini adalah teori yang ingin memperjelas dan menyempurnakan kembali teori modern, akan tetapi malah makin merusak tatanan yang sudah ada. Postmodern ini telah memikat hati masyarakat luas bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan kembali beberapa krisis sosial kultural. Lyotard ini percaya bahwa kita tidak dapat lagi membahas tentang penalaran. Lyotard ini menyarankan untuk kita kembali mengakui saja bahwa kita memang hidup dalam berbagai permainan yang sulit berkomunikasi secara adil dan jelas. Lyotard ini melihat masyarakat kita ini adalah masyarakat yang individualistik atau terfragmentasi.
yakni mitos mengatakan kekuatan gaib kebijakan rakyat dalam bentuk-bentuk penjelasan lain. Dan pada saat ini narasi itu hilang dan belum ada yang dapat menggantikannya kembali. Akan tetapi menurut Lyotard, narasi besar itu buruk dan narasi kecil itu baik. Jean-Francois Lyotard ini dalam pemikiran filosofisnya banyak dipengaruhi oleh Karl Marx, Nietzsche, Immanuel Kant, dan lain-lainnya. Pengaruh Karl Marx ini nampak sekali dari pandangannya yang tidak menyukai kesadaran universal. Sedangkan Nietzsche mempengaruhi pemikiran Lyotard dalam hal bahwa tidak ada perspektif yang dominan yang dalam ilmu pengetahuan tersebut. Tidak ada teori yang objektif ataupun universal. Sementara itu yang diambil dari Immanuel Kant adalah konsep Kant yang membedakan antara domain teoritis atau ilmiah dan etnis. Di mana masing-masing mereka ini memiliki otonomi atau aturan dan kriteria tersendiri. Sekian pembahasan dari makalah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.